Oke. Ya, bentar. Langsung share screen ya? Ya, link. Ya, coba Ya. sedikit memperkenalkan diri dulu, silakan. Ya, ini Ibu Ling terlalu berlebihan ya. Kenalannya. Sebetulnya saya biasa-biasa aja sih. Sehari-hari mengurus rumah tangga. Nama saya Christine. Apa ya, hari ini sih saya mau cerita tentang pengalaman saya menggunakan panci dari Atomy ini. Jadi di Atomy ini bukan hanya skincare, bukan hanya suplemen, juga lengkap sebetulnya ya, ada livingnya. Jadi ada panci, ada dish deterjen, ada buat pencuci sabunnya, busa pembersih, sarung tangan, sebetulnya lengkap sekali ya kalau kita lihat di Atomy ini. Oke, lanjut, Bu Ling, langsung aja. Oke, next slide, Ling. Oke, ini Medicook. Nah, ini penampilan dari panci Atomy Medicook ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini berbagai macam size, ukuran, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau saya di rumah itu anak 4 dengan 2 orang tua, jadi saya sih tetap lebih suka yang di Atomy website Indonesia, itu yang Medicook Walk ya, itu cukup besar kapasitasnya. Kalau ini tergantung, misalnya mau masak untuk 1 kali atau 2 kali, mungkin teman-teman bisa sesuaikan. Next link. Nah, kelebihan apa dari panci Atomy Medicook ini yang saya sangat sukai? Jadi ini beda dengan panci stainless steel atau panci-panci lain di luar sana. Jadi dia ini 5 lapisan ya, jadi cukup tebal. Setiap lapisan itu 2,5 mm dan yang menariknya ini, panci ini tuh bisa kita gunakan dengan menggunakan sedikit air atau minyak. Jadi biasa kalau kita masak kan pasti pertama setelah panasin wajannya gitu kita kasih minyak kan. Nah, keunggulan dari Medicook ini kita cukup menggunakan minyak sedikit. Kalau saya pribadi tuh saya lebih suka menggunakan minyak olive ya. Kan minyak olive juga tidak boleh menggunakan suhu yang terlalu panas. Jadi ini sangat cocok gitu dengan panci Medicook ini. Cuma kalau teman-teman suka dengan minyak lain, minyak kelapa, minyak canola, minyak corn, itu juga bisa ya. Atau misalnya teman-teman prefer mau pakai sedikit air juga bisa, atau tanpa minyak juga bisa. Cuma sih saya sarankan tetap lebih baik menggunakan sedikit minyak, karena tubuh kita juga masih membutuhkan fat ya. Kecuali kalau teman-teman mau memanaskan makanan yang misalnya gorengan gitu, ya itu tidak perlu menggunakan minyak lagi, atau memasak daging itu tidak perlu menggunakan minyak lagi karena minyaknya itu sudah alami gitu dari dagingnya sendiri gitu, dari lauk yang teman-teman mau masak. Nah, panci ini juga bahan stainlessnya itu stainless 316. Di sini teman-teman bisa lihat ya, itu yang sama dipakai di rumah sakit oleh dokter-dokter untuk membedah gitu. Jadi udah pasti aman ya. Bedah aja kan kita harus selalu yang aman ya, yang tidak berbahaya ke tubuh kita gitu. Nah, si alat masak Atomy Medicook ini dibuat dari bahan-bahan yang sama gitu untuk pisau-pisau medis di kelas atas gitu. Next link. Nah, ini juga didesain bentuknya ya sangat cantik kan, ini desain Eropa yang menarik. Kalau teman-teman lihat itu ya, si pegangannya itu sangat-sangat kokoh, berat. Tapi nggak berat-berat yang gimana gitu, cuman sangat kokoh. Beda aja kalau teman-teman bandingkan dengan panci-panci stainless yang biasa. Tutupnya juga, jadi ini semua satu itu tuh bahannya stainless steel 316, jadi bukan cuma hanya pancinya aja, tapi tutup, pegangan, semuanya itu stainless steel yang 5 lapisan yang tadi yang saya ceritakan itu ya. Dan di sini, nah tutupnya ini sangat penting sekali untuk memasak pakai Medicook, karena apapun setelah kita masukkan makanan itu kita menggunakan tutupnya di sini untuk di sini itu apa ya, efek segel uap yang membantu menjaga rasa dan nutrisinya. Jadi kalau sayur-sayuran itu lebih renyah ya, lebih manis juga gitu rasanya, dan warnanya pun itu lebih hijau, lebih menarik gitu ya. Oke, next link. Nah, ini yang tadi ya, 5 ply teknologi yang cocok digunakan untuk semua jenis kompor. Biasanya sih
kebanyakan teman-teman menggunakan kompor gas ya. Nah, kalau kadang-kadang juga ada yang menggunakan kompor listrik itu kan harus rata. Kebetulan yang Medicook Wok ini bawahnya rata gitu. Jadi kita nggak perlu cari-cari panci lain, yang Atomy Medicook ini bisa gitu kalau teman-teman mau menggunakan kompor listrik ya. Juga aman dimasukkan ke mesin pencuci piring, aman juga dimasukkan ke dalam oven. Saya sih terus terang saya belum pernah coba ke dalam oven. Saya tuh pengen sekali bikin kue gitu pakai yang kecil, kemudian saya masukkan ke dalam oven, itu pasti hasilnya jauh lebih lebih aman gitu. Karena kalau kita biasanya memanggang kue bolu itu kebanyakan yang di pasar itu terbuat dari bahan stainless steel ya, bukan stainless steel, bahan aluminium. Nah, bahan aluminium itu berbahaya buat kesehatan kita karena takutnya itu ada logam-logam bahaya yang keluar gitu dari masakan kita. Nah, kemudian ini tadi ya bahan-bahannya stainless steel 316, aluminium, magnetic stainless steel. Nah, ini juga yang saya suka, Atomy itu selalu memberikan kualitas yang tinggi dan harga yang murah sesuai dengan moto Atomy. Mungkin teman-teman juga tahu di luar sana ada juga yang menjual panci stainless steel 316 ini yang sama bahannya. Tetapi harganya itu sangat-sangat luar biasa. Mungkin bisa 3 kali atau 4 kali ya guling. Saya juga nggak tahu deh, saya pernah ikut waktu itu memang sih demo memasaknya, dibandingkan gitu dengan 3 bahan panci yang berbeda, menggunakan air dan soda kue di situ, memang itu dia tuh mengeluarkan kayak rasa tuh kalau coba ya yang dari bahan teflon itu pahit ya, tapi kalau bahan ini stainless steel 316 ini tidak ada rasa sama sekali gitu. Jadi adanya logam-logam itu betul ya teman-teman, jadi hati-hati gitu kalau kita sayang kan bahan-bahannya kita semua udah yang bagus, misalnya sayur-sayuran kita pilih yang organik, semua daging juga kita pilih yang segar gitu, tapi kalau misalnya alat memasaknya kita yang salah, itu juga sayang gitu ke badan kita, karena kita memasak juga setiap hari, sering tiap hari kita makan tuh lama-lama takutnya ya berbahaya gitu ke tubuh kita. Oke, next bullying. Nah, ini yang Medicook yang ada di website Atomy Indonesia. Ini tuh panci ini luar biasanya itu satu panci itu cukup gitu. Jadi kalau udah beli panci ini nggak perlu yang lain karena di dalam panci ini tuh udah berikut ya. Jadi di bawah misalnya kita buat merebus makanan, di atasnya pun itu ada buat kita mengukus gitu. Saya sukanya kalau pagi hari ini kalau saya cepat-cepat gitu ya butuh untuk menyiapkan sarapan pagi buat anak-anak, saya tuh di bawah bisa masak sup. Nah, di atas tuh saya bisa mengukus misalnya nasi sekalian atau sisa makanan semalam yang belum habis, saya tuh bisa kukus di atasnya. Jadi sekaligus misalnya dalam waktu 15 menit itu semuanya sudah hangat gitu. Semuanya sudah jadi langsung gitu. Karena anak saya tuh senangnya tuh makan nasi ya kalau pagi itu. Jadi mereka tuh nggak cari roti, nggak cari apa gitu. Jadi saya sih sangat bersyukur gitu dengan adanya panci Atomy Medicook ini membuat saya lebih menghemat waktu gitu, efisien waktu ya. Nah, ini juga kapasitasnya cukup besar, 5,4 liter. Ukuran diameternya juga 32 cm. Dan yang penting itu jangan digunakan untuk masuk ke dalam microwave, dan tentu juga rasanya sih saya nggak mungkin ya teman-teman ada yang masukkan ke dalam microwave karena panci ini kan cukup besar ya. Dan kalau hati-hati tetap kalau memasak suhu yang tinggi itu hati-hati dapat resiko luka bakar. Jadi saya anjurin ya kalau misalnya sampai teman-teman lupa misalnya pegang tutup pancinya itu nggak pakai apa tuh namanya cempal ya, ya siapin odol Atomy itu sangat luar biasa. Saya megang buru-buru betul pakai odol Atomy langsung diolesin. Biasa kan saya pakai air, kalau pakai air tuh masih perih ya, nyut-nyut gitu ya. Kalau pakai odol Atomy itu langsung sebentar langsung kayaknya cool gitu, lama-lama dingin lama-lama hilang deh panasnya gitu ya. Oke. Jadi ini lengkap tadi saya udah, oh ini ada tutupnya ya buat menggoreng, di bawah juga bisa. Terus dia itu udah berikut sama yang buat meniriskan ya. Jadi misalnya teman-teman di bawah menggoreng makanan, teman-teman tuh hasil makanannya bisa taruh di atas, jadi si minyaknya itu bisa ditiriskan langsung di situ. Jadi benar-benar multifungsi lah, buat penumis juga bisa gitu. Lengkap deh semuanya udah, kalau udah ada panci ini sih saya rasa nggak perlu panci-panci lagi yang lainnya gitu. Next link. Nah, ini hanya sedikit sebagian contoh-contoh masakan yang saya buat dari
panci Atomi Medicook. Nah, ini yang di ujung kiri ini saya menggunakan yang ukuran 3,3 liter yang ada di website Korea ya. Ini pancinya lebih kecil, tidak sebesar Atomi Medicook. Cuman ini yang saya suka itu kalau untuk memasak kayak untuk yang sekali makan gitu, saya lebih suka ini karena dia bahannya sih sama. Saya sukanya dia size-nya lebih kecil dan dia itu ada ukuran takernya di dalamnya gitu. Jadi teman-teman mau memasak air 1 liter, 1,5 liter, 2 liter, 3 liter itu ada di situ gitu. Jadi teman-teman udah nggak usah pakai beaker lagi gitu. Jadi langsung airnya udah ada gitu di situ ya. Ini yang kiri itu memasak nasi goreng, jadi memungkinkan ya menggunakan sedikit minyak. Biasa kalau teman-teman beli kan, kalau yang di luar situ abang-abang apalagi itu pasti minyak gorengnya yang super duper banyak gitu, dan itu minyak banyak ya teman-teman tahu sendiri itu kan berbahaya ya buat kesehatan kita, ke kolesterol, ke jantung gitu. Belum lagi minyaknya nggak tahu yang dipakai itu udah berapa kali pakai gitu kan ya. Kalau yang buatan sendiri kan di rumah otomatis kita tahu gitu ya, bahan-bahannya bagus. Dan ini yang di tengah ini daging wagyu, ini saya nggak menggunakan minyak sama sekali, jadi pakai minyak yang langsung ada di dagingnya itu, dan ini rasanya sangat empuk sekali ya teman-teman, nggak keras sama sekali. Ini yang di bawah ini adalah resep budai jjigae, itu apa Korean stew army ya, yang sangat populer. Makanan ini tuh gampang sekali, mudah, jadi teman-teman tuh cuma tinggal masukin semua bahan-bahannya langsung jadi gitu. Apalagi pakai panci Atomi Medicook ini sangat-sangat membantu yang nggak bisa masak pun gitu. Jadi lebih mudah lah yang orang yang baru-baru belajar masak gitu. Saya rekomendasi ya pakai panci Atomi Medicook ini. Ini yang di kanan paling bawah ini peach gum. Peach gum juga masaknya nggak terlalu lama, semuanya jadi bahannya empuk. Enggak, saya ini bikinnya ini tanpa gula sama sekali karena saya itu selalu mengurangi gula dan mengurangi garam. Kalau garam pun saya selalu pakai yang sea salt atomi, juga ada ya sea salt atomi. Kalau ini saya hanya menggunakan kundur, jadi manisannya hanya dari buah kundur. Yang di ini paling atas ini memasak tenderloin. Jadi saya tetap menggunakan butter karena butter tuh menambah rasa ya di daging sapi. Jadi menambah cita rasa makanan. Tapi kalau teman-teman nggak mau juga boleh sih, itu mah opsional saja. Oke, next Buling. Nah, ini salah satu resepnya, teman-teman boleh coba di rumah. Buat tadi yang saya cerita itu resep budai jjigae, bahan-bahannya juga gampang, menggunakan potato ramen Atomi, semuanya ada sih, gampang dicari di pasaran. Oh ya, Atomi juga punya ini ya, Atomi Ham. Nih Atomi Ham ini ada di website Korea. Ini tuh bedanya sama yang di luaran itu tentu saja lebih healthy gitu, dan rasanya pun nggak seasin yang ada di luaran. Cobain deh teman-teman, beda saja gitu. Kalau udah coba sekali pasti ya pengen keterusan gitu ya, kayak anak-anak saya itu senang banget deh sama hamnya Atomi ini. Ya, kayaknya itu aja deh Buling. Ini bahan-bahannya Korean paste, Korean chili flake. Ini selera sih teman-teman, bisa diatur seberapa seberapa senangnya, misalnya lebih pedas atau mau lebih manis, itu teman-teman bisa atur sendiri. Ya, next. Bu Christine, apa kita ituin video dulu yang waktu itu bikin ini ya, budai jjigae ini yang lu pernah bikin ya, supaya teman-teman ada bayangan nih bikinnya apa. Nanti kita terusin lagi ya slide selanjutnya. Boleh. Sebentar. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Sekarang lagi masa pandemi, semoga teman-teman menjaga kesehatan. Sorry Link, ini kayaknya ini mah yang Medicook ya? Ya, bukan yang resep budai jjigae. Cuman yang Medicook masak apa ini? Ini sih hanya panci Medicook aja Link. Ini mah. Oh gitu. Yang budai jjigae itu beda lagi sih. Cuman nggak apa-apa sih, ya? Kalau mau yang ini juga nggak apa-apa. Ya udahlah, udah tanggung adanya ini ya. Oke. Ya, sip. Saya dari Bandung, dan hari ini saya akan testimoni produk kesayangan kami di rumah, yaitu panci Atomi Medicook. Nah, teman-teman tahu kenapa panci ini dinamakan Medicook? Medi itu dari kata medical
atau bedah di dunia kedokteran, sehingga sangat aman ya teman-teman, dan juga anti karat. Nah, yang teman-teman lihat di sini, ini stylenya itu adalah style Eropa ya, bentuknya sangat kokoh, mewah, dan modelnya juga cantik. Sungguh luar biasa ya teman-teman. Nah, panci ini itu sangat multifungsi karena teman-teman dapat merebus, dapat mengukus, dapat menggoreng, menumis, bahkan meniriskan semua hanya di dalam satu panci. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini tutupnya ya teman-teman, bahannya sangat tebal dan ini cekungannya pun sangat tinggi. Jadi kalau teman-teman mau mengukus makanan, misalnya bapau atau berbagai macam pau yang lain, teman-teman tidak perlu khawatir airnya akan menetes ke bawah. Nah, teman-teman pula akan mendapatkan panci untuk mengukus makanan teman-teman, dapat ditaruh di atas di sini. Kemudian panci bawahnya ini sangat besar ya teman-teman, kapasitasnya bisa 5,4 liter dengan diameter 32 cm. Teman-teman dapat merebus atau bahkan menggoreng makanan menggunakan panci ini. Teman-teman juga mendapatkan ini untuk teman-teman meniriskan makanan kalau teman-teman mau menggoreng. Jadi teman-teman dapat menggoreng di bawah dan hasil gorengan teman-teman dapat ditaruh di sini sehingga minyaknya itu akan turun, dan ini membuat kesehatan keluarga kita jauh lebih bernutrisi ya teman-teman. Nah, yang saya sangat suka dari panci ini itu teman-teman dapat mengefisien waktu. Kenapa? Karena dalam satu panci teman-teman dapat merebus makanan di bawah, kemudian di panci atas teman-teman dapat menghangatkan atau mengukus makanan. Semuanya hanya dalam satu waktu dan teman-teman tidak perlu khawatir karena cita rasa makanan tetap ada di situ. Makanannya pun itu tidak akan tercampur ya. Dan ada lagi teman-teman kelebihan dari Atomy Medicook ini. Teman-teman dapat memasak makanan menggunakan sedikit air atau bahkan tanpa minyak sama sekali. Nah teman-teman, dahulu sebelum saya menemukan panci Atomy Medicook ini, saya kalau memasak itu menggunakan banyak sekali minyak, dan ini tentu saja sangat tidak baik untuk kesehatan keluarga kita. Teman-teman hanya perlu memanaskan panci ini sampai panasnya cukup ya, baru teman-teman memasukkan makanan kalian. Teman-teman tidak perlu khawatir tidak akan menempel ya. Panci ini pun hanya menggunakan api kecil sehingga dapat menghemat gas teman-teman di rumah. Nah teman-teman, sayang ya kalau kita sudah membeli makanan yang bernutrisi baik tapi cara memasaknya salah, itu pun jadinya tidak akan memberikan kesehatan yang maksimal buat keluarga kita. Nah, bagaimana dengan perawatannya teman-teman? Sangat mudah ya. Teman-teman hanya perlu menggunakan busa yang lembut seperti ini ya. Kemudian teman-teman menggunakan dish deterjen Atomy. Teman-teman dapat membilasnya dengan air hangat. Kemudian teman-teman dapat mengeringkan dengan lap yang lembut. Sudah, hanya simpel seperti itu teman-teman. Nah, saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk mencoba panci Atomy Medicook ini. Kesehatan itu paling penting, nomor satu yang harus kita utamakan. Dengan kualitas yang sangat luar biasa, juga harga yang terjangkau ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan panci Atomy Medicook ini, teman-teman tidak perlu takut bahan-bahan berbahaya, karbon, semuanya itu tidak ada di dalam panci Atomy Medicook ini. Teman-teman dapat mendapatkannya di website resmi Atomy Indonesia atau di mobile apps Atomy Indonesia. Ayo teman-teman, mari kita pakai panci Atomy Indonesia ini. Terima kasih, sekian testimoni dari saya. Atomy Indonesia, ayo bisa. Ya, kita terusin ya presentasinya ya. Bentar. Oke. Yuk, next langsung ya. Oke, jadi malu nih saya bullying, itu videonya udah lama. Dilihat lagi. Oke, ini nih, cara memasak di panci Atomy Medicook itu ya, paling penting itu adalah pengaturan api. Jadi yang biasanya mungkin teman-teman masak pakai pancinya, pakai apinya besar kan, biasa kalau masak tuh senangnya api besar, cepat matang gitu ya. Nah, tapi kalau buat di panci Medicook ini
justru kita nggak boleh menggunakan api yang besar ya, uniknya itu kita menggunakan api yang medium low aja gitu ya. Jadi mungkin ini bisa disesuaikan dengan kompornya teman-teman. Yang biasanya teman-teman menggunakan api besar, kita gunakan pakai api yang sedang. Dan yang terpenting itu pertamanya itu saat teman-teman memanaskan pancinya itu. Jadi pancinya itu harus benar-benar panas gitu. Jadi jangan masih belum panas tuh kita udah langsung masukin makanan. Nah, itu tentu saja itu efeknya nanti nggak akan gimana-gimana sih, cuman hanya nempel saja gitu di pancinya. Nah, sekarang gimana cara mengetesnya supaya kita tahu gitu gimana panci ini panas. Coba next, Buli. Nah, di sini ya kita menggunakannya itu dengan tes tetes air. Jadi kalau teman-teman tuh cipratin gitu ya airnya ini ke panci kita. Kalau misalnya si tetesan airnya itu nyebar ya dengan cepat, nah itu berarti proses pemanasannya udah selesai, berarti pancinya ini udah benar-benar panas gitu. Jadi teman-teman tinggal taruh makanan teman-teman yang mau masak gitu. Nah, di sini juga yang perlu diperhatikan itu kalau sudah misalnya teman-teman masak masukin panci itu terus di pinggir-pinggirnya itu sudah mengeluarkan uap, nah itu berartinya itu teman-teman tuh itu sudah makanan tuh sudah matang atau itu saatnya teman-teman memasukkan bahan makanan yang lain gitu ke dalam panci teman-teman, dan jangan lupa apinya itu lebih dikecilkan lagi gitu karena dia ini panci ini sangat sensitif ya terhadap panas karena bahannya tadi itu kan yang luar biasa itu, jadi dia cepat menyerap gitu, jadi masak juga walaupun apinya medium low tapi cepat matang gitu. Next link. Kalau palingan kalau misalnya teman-teman kepanasan paling akibatnya itu nanti si panci kitanya aja yang jadi sedikit warna coklat-coklat gitu di bawahnya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya ini ada cara untuk membersihkannya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman beli, pertama-tama cara merawatnya juga mudah sih. Teman-teman tinggal bersihin dulu pancinya, cuci dulu, terus teman-teman rebus airnya. Air pertama rebusannya dibuang, atau boleh campur air rebusannya itu pakai di sini sih pakai air cuka atau lemon, boleh teman-teman buang dulu yang pertamanya, kemudian dikeringin tetap dengan lap yang kering gitu. Nah, next nih. Nah, di sini tadi yang saya bilangnya kalau ini sih noda mineral ini kalau misalnya memang suka ada sih kadang-kadang kalau mencuci itu warna titik-titik putih atau seperti warna pelangi ya, saya sih biarkan saja sih karena namanya panci ya dipakai pasti ada. Cuma kalau teman-teman misalnya banyak seperti itu mau dibersihkan, ini teman-teman boleh coba menggunakan 2 sendok makan cuka gitu. Jadi dimasak dengan air gitu, kemudian dibuang airnya. Nah, kebanyakan sih kasusnya ini ya yang coklat-coklat itu kalau kepanasan pakai api yang lebih besar itu. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman bisa pakai dish deterjen atau mie itu bisa menggunakan scrubbernya itu bisa digosok itu juga pasti hilang. Atau teman-teman menggunakan soda kue di situ bisa direbus gitu itu juga bisa hilang. Kebanyakan tuh problemnya kalau Medicook itu masih sama makanan yang nempel di bawah. Kalau saya akalinnya itu saya menggunakan sedikit air di bawahnya, itu saya nyalakan api ya, saya putar-putar itu biasanya si makanan yang menempel itu mudah lepas gitu, pelan-pelan. Sendoknya sih saya nggak suka pakai sendok yang stainless steel gitu, yang besi gitu saya nggak suka, saya suka pakai yang kayu gitu. Saya putar-putar gitu, biasanya itu si makanan yang di bawahnya itu nempel dengan mudah lepas gitu. Itu juga teman-teman boleh dicoba. Oke, next link. Nah, ini berbagai macam ukuran panci ya yang ada di website Korea. Jadi ini bisa disesuaikan. Ini yang paling kecil 1,8 liter. Ini pot, jadi cocok untuk misalnya memasak seperti oatmeal pagi hari yang sedikit gitu. Ada juga buat bikin kue nih, saya pengen nyoba yang ini sih yang kecil ya buat manggang gitu. Juga ada yang ukuran 2,2 liter, ini kapasitasnya lebih besar daripada yang 3,3 liter malah dalam karena dia itu lebih tinggi. Cuman ini dia diameternya lebih kecil ya, 18 cm. Ini yang saya punya, yang di bawah ini yang 3,3 liter. Ini kapasitasnya 1,8 liter. Di sini tuh bisa masak japchae ya. Jadi enaknya tuh kalau
masak pakai Atomy itu, jadi teman-teman siapin bahan-bahannya semua, terus teman-teman masukin semua jadi satu, tutup, nanti udah matang buka jadi gitu semuanya. Itu enak sekali gitu, mudah sekali ya. Ini yang panci besarnya yang 5,5 liter untuk yang masak sup, kuah-kuah gitu, bikin kaldu itu di sini. Oke, next Buling. Nah, ini yang baru ya, kalau nggak salah ya Buling ya, yang 4,1 liter, yang lebih lebar, lebih panjang, ukurannya 26 cm. Ini yang lebih tingginya lagi, ini 9,3 liter, dan ini bahkan ada juga yang conical fry pan, ini yang buat goreng-menggoreng, buat ngangetin bikin omelet gitu ya, bikin pancake, itu enak yang ini sih, yang 22 cm. Ini yang lebih besarnya 28 cm. Bahannya ini benar-benar kokoh ya teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman lihat kenapa panci Medicook ini beda gitu dari panci yang di luar sana, itu memang bahannya luar biasa gitu, dari pegangannya, dari tebalnya, bahannya semuanya memang beda aja lah. Pokoknya teman-teman wajib coba, saya rekomendasiin sih pakai gitu ya. Saya sih bersyukur gitu dengan produk ini. Tadinya saya memang rencana mau beli yang di luar sana gitu, tapi saya dengan ini, saya sih bersyukur, saya malah lebih suka ini gitu, dengan harganya yang lebih murah. Teman-teman bisa beli berbagai macam size malahan, daripada dapat itu satu, teman-teman bisa beli ukuran berbagai macam gitu ya. Oke, next Buli. Nah, ini yang tadi ya, itunya udah wajib gitu. Kalau udah punya Medicook, saya sangat anjurkan teman-teman pakai ininya, sabun cuci piringnya juga yang menggunakan ini, atau medis deterjen. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya, ini sangat-sangat awet gitu. Jadi teman-teman hanya cukup pakai 1 tetes saja ya, campur dengan air, itu busanya banyak, itu bisa buat piring, mangkok itu setumpuk lah. Kalau saya mah satu keluarga itu saya cukup gitu ya. Kecuali kalau misalnya untuk yang makanan yang lebih berminyak, itu kalau teman-teman misalnya masak kayak sapi itu ya, pork gitu-gitu, itu memang lebih menggunakan lebih banyak gitu sabun yang digunakan. Nah, ini tuh sabun cuci piring ini ramah lingkungan ya, jadi pembersih yang alami. Jadi ke tangan pun yang alergi, yang suka panas gitu ya, kalau pakai yang di luar sana tuh kan biasa suka gitu ya, gatal-gatal, kering. Nah, kalau pakai dish deterjen ini teman-teman tidak akan mengalami itu semua. Ini juga berguna. Kalau saya sini selain untuk mencuci piring, ini saya pakai juga untuk mengepel, untuk bersihkan meja gitu ya. Teman-teman bisa didilute 1:5 gitu. Ini 1, airnya 5 buat bersihin mainan bayi kalau teman ada yang memiliki bayi. Oh, ini sangat berguna lah, dish deterjen ini wajib punya. Oke, next Bully. Nah, ini scrubbernya. Scrubber Atomy ini bedanya apa gitu ya dengan yang di sana kan, yang di luar sana. Ini tuh kalau nggak salah dijual dalam 1 pack itu isinya 4 ya, Buling ya. Harganya juga ekonomis. Dia ini ada 3 lapisan. Nah, setiap lapisannya itu ada fungsinya masing-masing. Yang pertama udah pasti itu dia itu antibakterial ya, antigen. Nah, di sini ya, ini nih ya, 3 lapisan di sini. Jadi yang atasnya ini antibakteria, yang di bawah ini mungkin untuk bisa menghasilkan banyak busa ya, busa yang banyak itu, yang melimpah. Dan ini juga dia tidak mengeluarkan kayak bau-bau tidak sedap gitu. Biasa kan kalau pakai busa yang biasa itu kan lama-lama tuh udah dempes, itu udah mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, kalau ini awet, dan ini tengahnya itu bisa berubah warna. Kalau dia misalnya tadinya ini warna biru, kalau misalnya teman-teman sudah berubah warna hijau, nah itu udah saatnya busanya itu perlu diganti gitu. Ya, hati-hatilah teman-teman dalam menggunakan busa pencuci juga ya, karena busa itu kan bahan kimia ya. Sebaiknya teman-teman menggunakan yang aman, apalagi kalau teman-teman di rumah punya baby, itu lebih perlu diperhatikan. Ini juga ada sertifikatnya. Kalau nggak salah ini produk dari Jerman ya, Lin ya, si busanya, betul nggak? Busa scrubber Atomy ini. Oke. Nggak yakin dari mananya, cuman iya pernah dengar sih. Ya, rasanya ini dari Jerman gitu. Oke, next Buling. Oke, nah ini ya yang tadi saya bilang, ini juga wajib punya teman-teman scrubbernya. Ini tuh bahannya lembut ya, bisa ditarik dan bisa dimasukin nih ke dalam tangan sini. Jadi kalau teman-teman bersihin tuh enak sekali pakainya ya. Dia high grade. Terus kalau misalnya teman-teman coba misalnya ke stocking aja gitu ya, teman-teman gini-gini secuk itu si stockingnya nggak baret-baret. Jadi dia itu keras tapi dia lembut gitu ya. Jadi ini juga tahan lama.
dia itu seperti benang-benang stainless gitu. Jadi kalau buat panci Medicook itu cocok banget ya, nggak akan bikin baret-baret. Enak deh, enak sekali gitu pakainya. Kayak yang tadi juga itu yang pencuci itunya apa? Yang dari busanya itu kan tengahnya itu ada lubang tuh. Kalau buat teman-teman mau bersihin chopstick itu bisa dimasukin ke dalam chopsticknya di situ. Pegangnya pun enak gitu, cocok dia lekukannya itu cocok untuk ngebersihinnya gitu. Beda lah kalau misalnya ya kami itu kan produksi busa ya, kasur busa. Kalau kami menggunakan busa kami sendiri. Kalau itu kan kami potong-potong ya, itu beda gitu dari mungkin Atomy ini udah dibikin semua supaya kita itu menggunakannya nyaman gitu, mencucinya pun jadi jauh lebih nyaman gitu, pas gitu dengan pegangan tangan kita gitu. Oke, next Buling. Nah ini ya, selain buat panci, buat grill itu bisa ya, yang biasanya tuh yang udah hitam-hitam itu kan, itu ya bisa dibersihkan dengan scrubber Atomy ini. Tentunya yang belakang panci itu, yang kuning-kuning, coklat-coklat, itu semua bisa bersih menggunakan dish deterjen itu ya. Dan ini juga buat bersihin, selain buat di keperluan rumah tangga, bisa bersihkan di balkoni, ini juga buat mobil, ban mobil. Jadi sangat multifungsi sih ini scrubber Atomy ini. Kalau kami sih pernah coba buat bersihin kamar mandi ya. Bersih juga, cuman ya teman-teman harus pisahkan ya, mana yang buat panci, mana yang buat itu, semuanya harus dipisahkan. Oke, next Buling. Nah, ini juga salah satu ada ya di website PO Korea Atomy. Nah, ini juga produk kesayangan saya di rumah, saya selalu pakai ya. Ini itu panjang sampai ke sini ya. Jadi nggak usah takut kena kepakaian dan dia itu nggak bocor. Nah, apalagi saya tangannya kecil ya. Ini tuh kalau biasa yang di luaran itu kan ini bahannya tebal, tapi enak kalau di luaran itu kalau saya pakai tuh ininya ya, di atasnya ini suka, karena saya tangan kecil kan suka lebih panjang gitu ya, lebih nggak enak. Tapi kalau yang Atomy ini enggak gitu, dia bahannya ini dari natural latex, lebih lembut, dan yang saya suka ini dia ada hooknya, jadi dia bisa kita gantung, dan cepat kering ya. Buat yang punya penyakit kayak apa tuh, penyakit kulit ya, asma, itu tenang lah gitu. Kalau ini yang kulit sensitif gitu, ini aman gitu kalau pakai gloves dari Atomy ini. Dan ini juga ternyata bahannya luar biasa. Setelah saya lihat ini dari red clay, itu dari tanah liat yang merah ya, dan dari charcoal itu apa ya, Ling, kayaknya dari batu bara apa ya, charcoal ini ya bahannya. Jadi benar-benar apa ya, kalau Atomy itu saya lihat tuh semuanya dipikirkan dari jadi kenyamanan kita gitu, kenyamanan kita ya. Jadi pokoknya beda deh kalau teman-teman pakai itu, dari bahannya juga dia tebalnya tebal, sama yang di luar itu tebal nyaman gitu, dan enggak bau juga gitu. Ini saya pakai udah berapa lama ya, cukup lama juga sih, sampai sekarang masih sangat awet gitu. Kalau saya mencuci saya pakai ini, karena kalau udah malam tuh saya nggak suka tangan saya kena air kayak rematik gitu lah, nggak enak gitu. Oke, next Buling, kayaknya sudah selesai ya. Itu saja presentasi saya teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Maaf kalau ada salah-salah kata ya. Oke, saya lanjutkan ke Ibu Ling. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Christine, luar biasa ya. Di awal dia agak ragu mau atau enggak gitu ya. Saya bilang bisa, masih bisa. Saya bilangnya, apalagi dia berpengalaman lebih banyak daripada saya ya tentang Medicook. Jadi saya bilang, ayo pasti bisa. Saya bilang sharing buat teman-teman kita semua di sini. Oke, yuk sekarang saya mau buka ruangan untuk sharing bagi teman-teman yang sudah mencoba Medicook ini. Boleh sharingnya yuk. Boleh berbagi pengalaman satu sama lain. Ada yang sudah coba. Sedikit singkat, mau 1 menit juga nggak apa-apa. Ada yang mau sharing? Atau mau bertanya, boleh. Tapi jangan nanya ke saya ya, Ibu Christine aja. Yuk, ada yang mau nanya? Atau mau share? Ibu Lili nih, Bu Lili udah pakai, Bu? Halo, belum. Oh, belum Belum pakai ya. pakai. Dicoba ya, Bu Lili ya. Tadi Ya, dengar tapi kata orang-orang luar bagus. biasa ya. 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 Yuk, ada lagi. Ada yang udah pernah pakai dan mau sharing? Atau mau berbagi pengalaman, misalnya ternyata masak pakai ini rasanya gimana gitu ya. Ternyata kualitasnya atau makanannya rasanya jadi lebih gimana gitu ya. Yuk, ada?
Atau mau bertanya boleh? Atau sudah cukup komplit, sudah cukup jelas ya? Ya, sebenarnya kalau untuk lebih punya lebih tahu lagi ya harus benar-benar coba pakai gitu ya. Karena kalau udah coba pakai nanti akan bisa merasakan lagi gitu, benar-benar luar biasanya panci ini. Dan harganya 2,8 yang ada di website Indonesia. Sekarang maaf lagi sold out ya. Tadi saya lihat, aduh lagi sold out gitu ya. Dari kemarin ini ya sayang banget sih. Cuman ya mudah-mudahan cepat restock buat teman-teman yang mau coba produknya. Oke, yuk masih ditunggu. Aku sharing link. Oh iya, Bu Ria dengan senang hati. Silakan Bu Ria. Selamat sore teman-teman. Ini sharing dari kita-kita yang suka di dapur aja ya. Jadi saya melihat punya Medicook ini sangat menyenangkan ya. Karena kalau kita masak, masakannya itu jadi rasanya beda. Ya, saya pakai yang Medicook yang besar. Kalau membuat kaldu ayam itu kaldunya lebih manis dan lebih juicy ya. Jadi rasa kaldunya itu benar-benar fresh, kerasa gitu. Dan masaknya nggak perlu lama-lama. Paling kita rebus 15-20 menit, kaldunya udah matang. Maksudnya ayamnya udah empuk dan kaldunya lebih manis. Terus saya pernah juga buat gado-gado. Kalau buat gado-gado pakai panci Medicook ini, semua sayur kita cuci bersih, kita tata aja di pancinya gitu ya. Jadi misalnya mau bareng semua tuh, ada bayam, ada kol, terus apa ya waktu itu aku baca bayam, kol, labu siam, jagung ya. Saya pakai jagung manis. Itu jagungnya juga nggak saya pipil, tapi jagung manis saya cuma belah-belah kayak orang mau buat sayur asem gitu. Saya tata aja di panci, kasih air cuma sekitar 2-3 sendok makan aja sedikit. Ya kan sayurnya bekas dicuci gitu, ditata kacang panjang segala, dan di atasnya saya taruh telur mentah. Jadi telurnya itu mau buat telur rebus tapi kita nggak perlu rebus pakai air. Telurnya itu kita cuci bersih, letakkan di atas sayur saja. Kita panasin, kita masak nggak sampai 10 menit. Ya kita matikan api. Itu saya kagum banget nih percobaan sendiri gitu ya. Soalnya semua sayur matang bersama-sama termasuk telur. Dan sayurnya itu kan kalau logikanya kalau kita ngerebus jagung sama ngerebus kol gitu ya, itu kan pasti butuh panas dan waktu yang berbeda gitu. Tapi ketika kita masak barengan di Medicook itu matangnya bareng-bareng, nggak ada yang bonyot gitu. Dan telurnya itu enak banget. Saya baru makan telur rebus yang paling enak itu pakai panci Medicook. Jadi telurnya itu rasanya manis. Karena telurnya itu kita nggak rendam air. Tapi telurnya itu matang karena kena steam uapnya dari sayuran. Telurnya itu enak dan dalamnya telur itu nggak sampai yang ada biru-birunya ya. Kalau kita ngerebus telur rebus itu jangan sampai ada warna biru. Jadi ibu-ibu kan dulu kalau aku waktu kecil juga dikasih telur rebus sama orang tua, biasanya telur rebus itu benar-benar hard boiled egg gitu ya, benar-benar udah keras. Telur kuningnya itu udah ada biru-birunya, ternyata itu nggak sehat gitu. Jadi kita dengan panci Medicook ini bisa membuat telur yang matangnya itu pas aja, nggak sampai yang kematangan, dan sekitarnya masih benar-benar orange gitu, soft ya, egg yolknya tuh soft dan rasanya beda. Teman-teman yang punya Medicook, cobain rebus telur, ngukus telur di atas sayur. Jadi kita bisa kan buat salad gitu ya. Telurnya kita kukus aja barengan sama sayur. Nanti rasakan telurnya. Itu enak banget ya, dari segi taste oke banget ya. Dulu kita waktu center masih buka, sering tuh kumpul di center, kita buat sabu-sabu, buat sup gitu ya, makan bareng, sup ayam itu menyenangkan ya. Jadi Medicook ini kalau ini ada banyak para leader ya, nanti kalau udah restock beli saja ya. Medicook ini bisa menjadi modal untuk melayani keluarga dan melayani member. Daripada kita makan di restoran di tempat lain, mendingan kita masak bareng, kumpul-kumpul, makan bareng ya. Sekalian kita demo, sekalian kita buat mempererat. Jadi ini panci yang keren, serbaguna, dan panci saya warnanya sudah silver, apa itu, udah bukan
putih silver lagi ya. Udah paling kalau yang warna ke kuning ke oranye rose gold. Kalau mau nyari Medicook warna rose gold adanya di rumah saya. Karena sudah gosong berkali-kali, karena saya kalau masak saya tinggal ngobrol, saya tinggal ngesu, makanannya gosong, itu udah biasa banget gitu ya. Tapi dibersihin pakai dish deterjen Atomy ini cepet ya. Kapan hari masak kaldu ayam, udah tinggal serpian ayamnya aja udah gosong, hitam semua gitu. Saya share di grup, itu foto masak apa sih Bu gitu ya, yaitu dari ceritanya buat kaldu ayam sampai kuahnya habis dan gosong. Saya rendemin aja pakai itu dish deterjen Atomy, dibiarin di situ direbus, digosok-gosok dikit pakai yang spatula kayu gitu, itu bisa bersih. Tapi warna memang nggak bisa putih kembali ya, warnanya pasti jadi rose gold. Jadi saya punya Medicook rose gold yang sampai sekarang Medicook saya nggak pernah tengkurap. Cuci sekali besok pakai lagi, cuci sekali besok pakai lagi. Buat kacang hijau juga enak, buat kuah-kuah enak, buat sup enak, buat yang masak. Kalau masak sayur pakai Medicook ini, kita cukup panaskan api, tumis bawang putih gitu ya, sayur masuk, sebentar aja langsung matikan api, tutup. Jadi nggak sampai sebelum sayurnya kelihatan matang kita udah berhentikan, karena nanti panasnya di panci itu masih ada gitu. Jadi sayurnya masih hijau fresh dan crunchy, nggak keras tapi enak. Pokoknya rasa sayur itu memang beda banget kalau pakai Medicook. Ya, itu saja. Dari segi keamanan produk, ini panci yang keren ya, karena bahannya stainless 316 itu memang stainless yang aman untuk kesehatan, nggak meracuni kita ya. Di Alkitab juga kita tahu ya, pernah ada bagian yang mengatakan maut ada di dalam kuali ya. Jadi ibu-ibu cek di rumah nih, pakai panci aluminium, panci teflon, kita masak sayuran sehat, kita mau makan sehat, jangan-jangan racunnya datang dari panci-panci kita. Nah, punya Medicook 1 ini udah serbaguna, kepake semuanya ya, supaya kita terhindar dari maut dari dalam kuali. Ya, thank you. Ya, makasih Bu Ria buat tambahan sharingnya. Ya betul banget ya tadi ya, bukan cuman hanya masakannya yang lebih tadi apa Bu Ria bilang lebih crunchy, lebih enak, lebih manis, telur juga segala macam ya. Tapi yang paling pentingnya lebih sehatnya itu ya, apalagi tiap hari kita makan, masak gitu ya. Ayo kalau kita bisa, ini harga 2,8 tuh buat saya, memang kita jangan bandingkan dengan panci-panci lokal biasa ya, dari bahannya juga jauh gitu. Tapi untuk jangka panjang, untuk kesehatan ya, 2,8 tuh murah buat saya gitu ya. Daripada nanti kita kalau lebih sakit, maksudnya daya tahan tubuh kita makin lama makin digrogoti gitu ya, dengan cara masak kita salah aja gitu ya, kita bisa jadi problem, jadi masalah gitu kesehatan kita. Jadi buat ibu-ibu ini sangat kepake banget ya, apalagi tadi bisa buat ngukus, bisa rebus, bisa numis, bisa goreng ya, itu udah komplit sampai cempal-cempalnya dikasih loh, itu sampai cempal semuanya dikasih gitu ya, luar biasa. Kalau yang mau ukuran lain emang belum masuk website Indonesia, cuma bisa minta tolong para leader masing-masing ya, itu tersedia di website Korea. Jadi size-nya juga banyak sekali. Oke, makasih Bu Ria. Yuk, ada lagi yang mau sharing? Jadi rebus telur juga itu kalau pakai yang wok di Indonesia sih kegedean ya. Pakainya yang paling kecil itu paling cuman 2 atau 3 sendok air aja. Jadi nggak perlu si telur direndam di air gitu. Biasanya kalau kita rebus telur itu kan dimasukin di air ya. Direndam di air gitu ya. Kalau pakai yang bahan ini tuh nggak perlu. Dan kualitas telurnya itu masih bagus banget. Nggak ada, tadi bener ya, biru-biru, hitam-hitam, nah itu udah kualitas telurnya udah nggak bagus. Kalau yang untuk panci, pengalaman saya sih, saya juga pernah gosong sekali ya, gara-gara ya meeting, ditinggalin. Jadi, pakai dish deterjen sebenarnya bisa bersih gitu ya, cuman emang masih ada noda-noda gitunya. Nah, dulu saya juga pernah belajar sih waktu masih punya baby kecil, itu saya punya peralatan itu kalau ada item-item, ada kerak apa segala macam, itu pakai soda bersih gitu ya. Kalau nggak coba dulu pakai cuka, pakai air rendeman, kasih cuka yang banyak, direbus agak lama gitu ya. Terus segitu lalu bilas lagi gitu ya. Kalau misalnya masih nggak bisa coba pakai soda rebusnya gitu. Ya berhasil sih, yang saya sih bagus lagi. Soda apa, Ling? Bubuk soda itu sih, bubuk
baking soda. Ada jual sih Bu Ria, atau enggak ada yang khusus buat panci. Kalau saya sih waktu itu pernah dikasih dari yang merek lain sih, ada gitu sih bubuk khusus itu sih. Jadi pakai yang itu sih. Saya kalau untuk di luaran saya nggak tahu nih. Nanti coba cari tahu. Saya pernah dulu dikasih sih, tapi dari merek panci yang lain. Dan itu cepat banget bersihnya, gampang. Biasanya saya tahu sih kalau misalnya ada bahan stainless, terus ada kerak-kerak putih, apa yang segala, itu tuh bersihinnya cukup pakai soda. Pakai air yang air panas, pakai bubuk soda gitu, itu gampang bersihinnya. Yang nempel-nempel kerak-kerak itu biasanya pakai soda, bisa. Tapi coba dulu pakai cuka. Biasanya cuka pun juga berhasil. Yuk, teman-teman yang lain ada yang mau sharing lagi? Silahkan. Atau ada yang mau bertanya, boleh. Bentar, ini saya mau buka. Kalau kita akan tampilkan ini ya, video Ibu Christine masak itu ya, budaya jigai tadi. Ada apa sih budaya jigai? Apa tuh saya juga susah nyebutnya. Tapi ini salah satu makanan Korea yang enak, tapi juga sehat gitu ya, apalagi dimasak dengan panci. Saya belum cek sih, sebentar. Kalau sambil nunggu yuk, ada lagi yang mau sharing boleh? Atau mau bertanya, mungkin ada yang penasaran. Aku mau tanya dong. Oh ya, Kan mungkin ada teman-teman yang sudah terbiasa dengan panci merek tetangga yang harganya berapa kali lipat lebih mahal dari Medicook ya. Ya, mereka kan klaimnya bahannya katanya stainless-nya atau apa beda. Ada apa? Istilahnya pakai apa? Kualitas logamnya beda gitu ya. Nah, buat teman-teman yang aku kan nggak punya nih yang panci yang merek satunya. Nah, yang punya ini pengalaman teman-teman pakai gimana dibanding Medicook? Apa selling point kita gitu kalau kita sharing-sharing dengan mereka yang punya merek lain gitu? Apa kelebihan Atomy gitu, maksudnya why we prefer to choose Atomy gitu daripada yang satunya gitu. Pengalaman teman-teman gimana? Mungkin Ling atau Ting punya yang panci yang lain? Ibu Christine mau jawab atau saya bantu? Boleh, Ling. Saya sedikit nanti Ling bantu ya. Okay. Saya pernah coba waktu itu punya dede saya ya, panci itu. Kalau Atomy nggak punya rice cookernya ya. Nah, di situ saya lihat rice cookernya itu berat banget. Nggak tahu deh kalau tiap hari pakai itu gimana. Pancinya saya pernah masak, buat masak ikan. Nempel sih sama ya. Nggak tahu waktu itu saya belum tahu cara pakainya atau gimana. Cuman saya tetap lebih prefer Medicook ya. Saya rasa sih bahan-bahannya sama-sama saja sih ya. Malah mungkin karena saya udah lebih nyaman gitu, lebih nyaman pakai Medicook. Jadi walaupun itu ada juga saya tetap lebih pilih Medicook gitu. Berat sih sama ya, sama-sama berat. Cuman gimana ya, mungkin Buling bisa nambahin deh yang teknologi katupnya itu gimana menurut Buling? Ya, memang kalau yang merek tetangga itu mereka ada kelebihan itu dari tutupnya ya. Dia tutupnya tuh ada kayak valve yang kayak kalau misalnya si api kepanasan, maksudnya ke si panci itu kepanasan, itu dia ada bunyi gitu ya, tek gitu, artinya lebih kita harus kecilkan api supaya nggak boleh sampai bunyi gitu, karena itu artinya api kebesaran. Nah, sebenarnya si Medicook juga ini harus tahu cara pakainya gitu ya. Sayang sih ini Medicook ini jangan disamakan cara masaknya dengan panci lainnya gitu ya. Pertama karena kalau kita tahu cara pakainya nggak akan kecewa gitu ya. Mungkin di awal-awal yang nggak tahu kok masak ini gosong, kok masak ini nempel, kok masak ini wah segala macam gitu ya, karena masih belum tahu caranya gitu ya. Nah, kalau misalnya udah tahu, sebenarnya pakai Medicook itu ya pertama kan tadi lebih sehat ya, kualitas makanan semua lebih bagus gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya emang dibandingin tadi yang seperti pertanyaan Ibu Ria dengan merek tangga, itu kata Ibu Lisan sih ya pasti harganya jauh lebih murah yang kita punya gitu ya. Kalau dilihat ada kelebihannya ya memang yang tangga itu ada beberapa kelebihan gitu ya. Cuman kalau saya bandingkan lagi dengan harganya Bu Ria ya 1:4 misalnya ya
ini Medicook aja udah sangat cukup banget gitu untuk kita bisa mempunyai kualitas makanan yang sehat dan berkualitas gitu ya, dengan maksudnya sayur-sayuran dan itu semua nutrisi vitaminnya tetap terjaga. Medicook aja udah cukup gitu ya. Ya mereka mungkin menambahkan beberapa hal itu ya mungkin karena mereka harganya juga cukup tinggi ya, supaya mereka kelihatan ada kelebihannya dari yang lainnya gitu ya. Cuman kalau buat saya Medicook atau mie ini udah luar biasa lah, udah apalagi 2,8 harga dapat wok yang 5,4 ya, itu nggak akan nemu deh pokoknya ya dengan kualitas yang seperti ini gitu ya. Stainless 316 juga udah layak pakai gitu, artinya udah nggak ada racun-racun dari logam berat apa segala macam gitu ya, membuat kualitas makanan lebih sehat, jauh lebih sehat gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman ada pilihan misalnya oh saya harus ada gini-gini ya, tapi harganya ya segitu gitu ya. Jadi balik lagi pilihan ke teman-teman. Kalau buat saya sih ya puas banget dah dengan Medicook atau mie. Puas banget. Gitu aja sih Buria. Thank you, Ling. Thank you ya, Christine. Ya. Ini tadinya saya mau nampilin video sebentar, apa bisa dibuka nggak ya? Oh ya, masih belum bisa dibuka. Nggak bisa dibuka, Bu Christine. Yuk, teman-teman ada lagi yang mau bertanya atau sharing? Bu Foni udah coba belum? Udah pakai? Saya sharing, tapi saya nggak pernah masak. Saya ikut makan berapa kali. Nggak pernah masak. Yang masakin ada chefnya Buria waktu itu. Jadi benar tadi di center waktu masih kita bisa ke center, itu kita Buria pernah masak gado-gado. Itu benar-benar semua sayurnya termasuk kolnya aja tuh masih digigit tuh masih yang keras-keras, tapi kenapa ya rasanya kok lebih manis gitu. Terus telurnya juga matangnya bagus gitu. Itu benar-benar deh gado-gado, benar-benar gado-gado sehat berasanya gitu. Terus matangnya juga itu cepet banget. Jadi kita kayaknya cuma tinggal ngobrol sebentar, pas dibuka kok udah matang semua gitu, udah empuk semua sayur-sayurnya empuk, tapi nggak layu gitu. Kan biasanya kalau kita kukus kelamaan aja kan agak layu ya gitu letoy. Ini enggak gitu. Jadi empuk tapi warnanya semua tuh masih bagus. Nah itu. Terus saya juga pernah makan Buria masak masakan Korea. Nah saya tuh enak, nggak punya pancinya tapi makannya sering gitu. Itu Buria semua yang masak. Nah, jadi kita waktu itu ada syuting di tempatnya Buria, terus kebetulan Buria juga syutingnya syuting masak lagi. Jadi kita dapat makanan gratis nih gitu. Nah, itu juga enak banget gitu. Jadi kalau saya lihat dari bahannya Buria tuh nggak banyak macam-macam bumbunya gitu, tapi di lidah tuh berasa banget bumbunya. Terus ya saya nggak tahu ya Buria itu pakainya apa aja yang jelasnya gitu. Cuman saya lihat kayak gado-gado pun gitu, itu yang simpel-simpel, airnya juga sedikit setelah dimasukin sayur-sayur, Ibu Ria cuma tuang air berapa sendok gitu, dan itu benar-benar jadinya tuh kayak kacang panjangnya gitu, itu pun masih hijaunya masih hijau bagus gitu, hijau bagus. Jadi apa ya? Kalau buat teman-teman yang seneng banget makanan sehat gitu, ini sebenarnya sih bagus banget sih ini panci gitu kalau saya lihat. Terus sama kalau kayak bikin kuah, kan kalau Buria tuh kan sering keangusan tuh ya, keangusan. Berarti itu pasti kelamaan banget karena kalau saya lihat waktu itu Buria masak kuah itu nggak cepat susut airnya gitu. Saya lihatnya nggak cepat susut gitu. Jadi kuah itu digodok begitu juga nggak cepat nyusut airnya. Kalau kita pakai panci biasa kan kita mesti sering-sering nengok ya gitu karena sebentar-sebentar ininya cepat banget susut airnya tuh cepat sekali gitu. Nah jadi masak sendiri nggak pernah, sering makan dari Medicook nggak sering gitu dari Buria itu sering. Pokoknya rasanya oke kok. Maksudnya benar-benar makanan sehat tapi tetap berasa enak gitu. Dan rasanya tuh nggak lari gitu. Nggak ada yang berkurang. Itu aja sih. Thank you. Anugerah ya berarti ya. Nggak perlu beli pancinya tapi bisa coba ya. Poni kalau berani bilang nggak enak, dia nggak dapat lagi masalahnya. Makanya dia langsung bilang enak tuh ya. Ya betul. Nah tadi ya kenapa
masak pakai panci Medicook atau mie, itu airnya nggak boleh banyak-banyak gitu, jangan sampai terendam. Itu kalau teman-teman boleh coba ya, sekarang di rumah juga boleh bisa langsung coba. Kalau punya wortel misalnya, terus siapkan 1 gelas air, ini wortel mentah ya, cuci dulu yang bersih, itu kulitnya sedikit aja tips ya, kulitnya jangan dikupas ya teman-teman, itu vitamin itu banyak sekali begitu. Disikat aja pakai sikat gigi atomi, itu bersih sampai ke ujung-ujung selaknya itu hitam-hitamnya itu bersih pakai sikat gigi atomi. Jadi saya punya satu di dapur sikat gigi atomi itu buat bersih-bersihin sayur-sayuran ya, itu wortel salah satunya. Itu kulitnya jangan dibuang, dimakan, sehat banget. Nah, setelah dibersihkan, dicuci, lalu teman-teman makan deh. Itu wortel mentah nggak apa-apa ya. Dia makan aja, itu kan masih kerasa manisnya enak ya. Terus coba celupin ke air biasa, terus gitu dikocok-kocok gitu ya. Itu si air langsung warnanya orange. Terus angkat lagi, jadi potong aja si wortelnya sedikit ya, terus masukin, terus angkat lagi si wortelnya, makan deh. Itu manisnya udah hilang. Itu belum digodok, maksudnya belum direbus, belum di apa tuh udah hilang manisnya. Sayang banget gitu ya, itu vitamin yang kayak tinggi kita mau ambil dari si wortel itu hilang begitu saja, begitu dimasukin air. Ya, apalagi teman-teman di panci dimasukin, direbus, dikasih air yang banyak-banyak. Makanya pakai Medicook atau mie ini salah satu kegunaannya. Kenapa air juga nggak boleh banyak-banyak. Dan ingat api kecil, ya sekecil mungkin apinya. Kalau nggak ya gosong juga, gitu ya. Makanya itu kenapa telur apa semuanya itu jangan direbus karena kalau nggak vitaminnya semua hilang. Makanya dulu kalau orang tua saya bilang kalau misalnya masak sayur gitu ya untuk lalapan gitu itu jangan direbus pakai air, tapi dikukus aja. Nah, tapi pakai Medicook atau mie jauh lebih bagus daripada dikukus juga. Kualitas sayurnya, vitamin semuanya lebih bagus juga. Gitu ya. Jadi ini ada perbandingan buat teman-teman. Kelebihannya apa sih? Mungkin yang tadinya nggak pernah kepikir gitu ya. Sayang gitu kita udah beli sayur, udah apa, bahkan yang suka beli organik apa segala macam gitu ya. Tapi kalau cara masak salah pun ya itu nggak akan jadi bermanfaat buat tubuh kita itu semua vitaminnya. Enggak. Kalau rebus daging bisa menggantikan presto. Jadi gini intinya, masak sehat itu masak yang jangan pakai high heat. Semua yang pakai high heat, mau air fryer itu kan tanpa minyak apa segala macam ya, tapi itu high heat tetap. Itu juga nggak bagus. Microwave, apalagi itu presto, yang high pressure apa segala macam, yaitu kualitas makanan semua hancur. Gitu. Pokoknya yang high heat jangan. Makanya kenapa si Medicook ini si apinya harus kecil, harus slow apa segala macam gitu ya. Cuman pastikan tadi yang Ibu Christine bilang ya di awal panci itu harus panasnya panas bener gitu ya. Sampai misalnya udah panas jadi sebelum pakai minyak, sebelum pakai apa itu cara itunya tuh dicipratin air ya. Nanti airnya sampai kayak apa ya jalan-jalan gitu bulat-bulat gitu ya. Itu artinya si panci udah benar panas dan siap untuk dipakai. Gitu aja sih tambahan dari saya mungkin. Semoga membantu. Mungkin ada tambahan lain, Bu Christine, atau yang lainnya lagi yang mau sharing? Kalau kita foto bersama dulu deh yuk. Teman-teman minta tolong dibuka semua videonya, kita mau foto bersama. Ya, semuanya ada 3 halaman. Ibu Listen lagi di mana nih, Bu Listen? Oh, lagi di motor ya? Ampun. Oke, yuk kita foto dulu ya, halaman pertama dulu ya. Yuk. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua, 1, 2, 3, dan halaman ketiga. Ya, oke. Ada lagi mau sharing? Saya tutup.